Pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget, cemas, atau bahkan sampai sakit badan setelah lihat berita soal konflik yang kejadiannya itu jauh banget, ribuan kilometer dari tempat kita? Kalau iya, kamu nggak sendirian kok. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas kenapa itu bisa terjadi, dan yang paling penting, apa yang bisa kita lakukan soal itu. Coba dibayangin, kamu lagi santai di sofa, lagi nge-scroll HP, tapi tiba-tiba dada tuh rasanya sesek, pikiran jadi kalut, pas lihat penderitaan orang lain di layar. Rasanya tuh energi kayak kesedot habis. Padahal kita kan nggak ngapa-ngapain secara fisik ya. Nah, rasa lelah ini beneran nyata loh, dan ada penjelasan ilmiahnya. Jadi, perasaan ini tuh bukan sesuatu yang aneh atau kamu terlalu lebay, sama sekali bukan. Ini tuh respons yang wajar, yang dialami sama banyak banget orang di seluruh dunia, dan sains punya jawabannya. Oke, biar gampang kita kasih nama dulu ya perasaan ini. Secara ilmiah, ini namanya stres traumatis sekunder. Seperti yang kita lihat di sini, ini sering disebut biaya untuk peduli. Jadi, ini tuh harga yang kita bayar secara emosional dan fisik karena kita peduli dan menyaksikan trauma orang lain. Ini lebih dari sekedar simpati loh, ini adalah respons trauma yang beneran dirasain sama tubuh kita meskipun kita ada di tempat yang aman. Terus gimana sih kok bisa begini? Gimana caranya penderitaan yang kita lihat di layar bisa terasa nyata banget di dalam tubuh kita? Jawabannya ada di dalam kepala kita semua. Nah, kunci dari semua ini ada di sel-sel otak kita yang super keren. Yuk, kita lihat lebih dekat lagi. Coba bayangin deh, neuron cermin ini tuh kayak wifi emosional di otak kita. Waktu kamu lihat orang lain senyum, neuron ini langsung aktif dan bikin kamu ikut ngerasain sedikit kebahagiaan. Nah, hal yang sama juga terjadi waktu kamu lihat orang lain kesakitan atau ketakutan. Neuron ini langsung menyala dan mensimulasikan emosi itu di dalam otak kamu. Jadi kita seolah-olah ikut merasakan juga. Prosesnya tuh cepet banget dan otomatis. Kita lihat gambar penderitaan, neuron cermin kita langsung kerja. Terus, otak kita menciptakan ulang emosi itu. Dan, ini yang paling penting, tubuh kita langsung merespons seolah-olah ancaman itu nyata dengan melepaskan hormon stres kayak kortisol dan adrenalin. Nah, ini dia jawabannya kenapa rasa lelah itu nyata banget di tubuh kita. Jantung yang deg-degan pas lihat berita, susah tidur di malam hari, atau rasa capek yang nggak hilang-hilang padahal nggak ngapa-ngapain, semua itu adalah hasil dari otak dan tubuh kita yang merespons trauma orang lain seolah-olah kita ngalamin sendiri. Kalau zaman dulu, berita tuh datangnya dari koran pagi atau siaran TV malam. Kalau sekarang, berita ada di kantong kita 24 jam non-stop. Dan ini sayangnya bisa memperburuk segalanya. Kayaknya kita semua pernah deh ngelakuin ini. Nge-scroll layar terus-terusan. Pindah dari satu berita buruk ke berita buruk lainnya. Perilaku ini ada namanya loh, yaitu doom scrolling. Kita ngelakuin ini karena suatu alasan. Tapi hasilnya seringkali justru berkebalikan dari yang kita harapkan. Nah, disinilah letak paradoks dari doom scrolling ya. Di satu sisi otak kita tuh kayak nyuruh, ayo cari info lagi biar kamu pegang kendali. Tapi di sisi lain, paparan berita negatif yang gak ada habisnya, yang seringkali diperkuat sama algoritma media sosial, justru bikin kita makin cemas dan makin merasa gak berdaya. Dan inilah titik puncaknya, perasaan yang disebut impotensi emosional. Kita ngerasain kesedihan dan empati yang luar biasa besar, tapi di saat yang sama kita merasa lumpuh karena ngerasa nggak bisa berbuat apa-apa untuk mengubah situasi itu. Ini sumber kelelahan mental yang dalam banget. Terus apa yang terjadi kalau otak dan tubuh kita terus-terusan dibanjiri sama stres ini? Ada mekanisme pertahanan diri yang bisa muncul, tapi harganya mahal. Ini yang disebut kelelahan kasih sayang atau compassion fatigue. Setelah terlalu lama membayar biaya untuk peduli, sistem emosional kita bisa jadi jenuh banget. Dan akhirnya, ya mati rasa. Kita nggak ngerasain apa-apa lagi. Ini sebenarnya cara tubuh buat melindungi diri, tapi kita jadi kehilangan sebagian dari sisi kemanusiaan kita dalam prosesnya. Angka ini mungkin kelihatannya biasa aja ya, tapi ini tuh mewakili sebuah tren global yang signifikan banget. Coba bayangin. Hampir 4 dari 10 orang di dunia sengaja memilih buat nggak lihat berita. Ini bukan karena mereka nggak peduli loh, justru sebaliknya. Karena mereka terlalu peduli sampai akhirnya merasa kewalahan. Ini nunjukin kalau kelelahan akibat berita ini adalah fenomena yang terjadi di mana-mana. Oke, kita sudah paham masalahnya. Sekarang bagian yang paling penting, apa yang bisa kita lakukan? Kabar baiknya, ada langkah-langkah praktis dan terbukti secara ilmiah buat melindungi diri kita.
Kapanpun kamu merasa cemas atau kewalahan, coba deh teknik ini. Ini cara super cepat buat narik pikiran kamu keluar dari berita dan balik lagi ke dunia nyata di sekitarmu. Di sini, saat ini juga. Dengan melibatkan kelima indera kita kayak ngasih sinyal ke sistem saraf, "Hey, tenang, saat ini kamu aman." Pernapasan itu ibaratnya remote control buat sistem saraf kita. Dengan ngelakuin pernapasan kotak ini beberapa kali aja, kamu bisa secara langsung menurunkan detak jantung dan kadar hormon stres. Ini alat yang ampuh banget dan bisa kamu pakai di mana aja, kapan aja. Kita tuh perlu banget ngelola asupan informasi sama kayak kita jaga pola makan. Aturan-aturan simple ini bisa bikin perbedaan besar. Dengan nggak memulai hari dengan stres dan nggak mengakhirinya dengan gambar yang mengganggu, kita bisa menciptakan ruang mental yang jauh lebih tenang buat diri kita sendiri. Dan yang terakhir, cara terbaik buat melawan rasa nggak berdaya adalah dengan bertindak. Sekecil apapun itu, entah berdonasi, ikut kegiatan komunitas, atau sekedar berdoa bareng, itu bisa mengubah energi cemas jadi sesuatu yang konstruktif dan mengembalikan perasaan kalau kita bisa membuat perubahan. Nah, ini dia poin kuncinya. Inti dari semua obrolan kita. Merawat diri sendiri itu bukan tindakan egois, justru sebaliknya. Dengan menjaga kesehatan mental kita justru memastikan kalau kita punya energi dan kapasitas untuk terus peduli, terus berempati, dan terus membantu dunia dengan cara yang sehat dan berkelanjutan. Pertanyaan ini bukan untuk dijawab ke saya, tapi buat kamu renungkan. Mungkin mau coba matiin notifikasi berita, atau mungkin mau coba pernapasan kotak nanti malam. Apapun itu, ingat ya, satu tindakan kecil bisa jadi awal dari perubahan yang besar. Terima kasih sudah menyimak.